Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Kiko Takahashi mencibir, "Kamu benar. Aku memang mencoba mengejeknya." Reiko berkata dengan wajah sedih. Video cedera Nanako tersebar di seluruh Jepang, tapi orang-orang menghormatinya dan sangat mencintainya. Banyak penggemar masih meluncurkan aktivitas untuk melindunginya dan mendoakannya secara online. Tapi kali ini saya terluka, dan seluruh negeri menertawakan saya. Saya malu kali ini. Dengan itu, Reiki tidak bisa memikirkannya, dan menangis sejadi-jadinya. Tidak heran dia terlalu rapuh. Bagaimanapun, dia adalah pria berkebangsaan Jepang sebelumnya, dan banyak wanita tergila-gila padanya dan memanggilnya naksir mereka di internet. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, dia akan dipukul sampai mati di depan orang-orang di seluruh negeri. Melalui kejadian ini dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan muka seumur hidup. Selain itu, hampir tidak mungkin mendapatkan wajah kembali. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Tama, itu tidak berguna. Bagaimanapun, kengerian pemukulannya sudah dikenal oleh orang Jepang, dan itu mengakar dalam di hati orang-orang. Ekspresi Kiko Takahashi juga jelek, dan ketika dia memikirkan bagaimana menghibur putranya, ponselnya tiba-tiba berdering. Kiko Takahashi mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, jadi dia menekannya untuk menjawab. Segera setelah itu, suara Ito Yuhiko terdengar di telepon. "Oh, saudara Takahashi, ku dengar Tuan Reiki dipukuli di Tokyo hari ini." Pada pandangan pertama, suara Ito Yuhiko sepertinya agak khawatir. Tapi siapapun dengan otak kecil bisa mendengarnya. Suara ini hanya sarkasme. Takahashi Kiko berkata dengan wajah hitam, "Ito, aku ingat aku menyimpan nomor teleponmu. Kenapa kamu mengubahnya?" "Tidak," Ito berkata sambil tersenyum, "nomor HP-ku masih sama seperti sebelumnya. Aku menggunakan ponsel asistenku. Aku takut meneleponmu dengan ponselku sendiri. Kamu melihat namaku, kamu tidak akan pernah menjawabnya. Hahaha." Ekspresi Kiko Takahashi langsung menjadi gelap. Takehiko benar. Jika dia tahu itu panggilannya, dia tidak akan menjawab jika dia mati. Tanpa diduga, anjing ini sangat rusak, jadi dia mengganti nomor ponselnya dan menelepon, hanya untuk mengejeknya di telepon. Melihat bahwa Kiko benar-benar tidak berbicara, Ito segera tersenyum dan berkata, "Oh, Takahashi, kenapa kamu tidak berbicara lagi? Apakah kamu merasa bahwa putramu sangat dipermalukan di pintu rumah sehingga dia benar-benar merasa malu?" Takahashi sedikit tidak bisa ditolerir, dan bertanya, "Ito, ada apa denganmu? Jika tidak apa-apa, aku akan menutup teleponnya." "Jangan," Ito berkata sambil tersenyum. "Takahashi, aku menelepon terutama karena kamu dan putramu merasa tidak berharga. Soalnya, dia juga terluka. Ketika putriku terluka, seluruh Jepang ada di sana untuk menghibur dan mendorongnya, tetapi setelah putramu terluka, seluruh Jepang menertawakannya. Netizen juga sangat mengutuknya. Bagaimana kamu bisa membuat perbedaan seperti itu, kan?" Takahashi menggertakkan giginya dengan marah, dan berkata dengan dingin, "Ito, seberapa jauh kamu mengacau untukku? Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Ketika dia mendengar umpatan Takahashi, dia tersenyum kecil, dan berkata dengan gembira, "Takahashi, ada idiom di Indonesia untuk menggambarkanmu sekarang. Sempurna. Tahukah kamu apa itu?" Kiko Takahashi memarahi, "Aku tidak ingin tahu, kamu pergi sana ke neraka." Setelah berbicara, Kiko Takahashi menutup telepon. Namun, tidak lama setelah panggilan ditutup, dia menerima pesan di ponselnya. Isi pesannya adalah, "Saudara Takahashi, jangan salahkan saudara karena tidak mengingatkanmu. Kamu benar-benar harus mengubah amarahmu di masa depan,
Jika tidak, kamu akan mudah menderita kehilangan yang baru saja diderita anakmu. Reiki masih muda, dia telah mematahkan 2 lengan. Itu bukan apa-apa, tetapi jika kamu lebih tua, jika kamu mematahkan kedua lengan, kamu mungkin tidak dapat pulih dalam hidupmu. Melihat ini, Takahashi sangat marah. Saat ini, telepon menerima pesan teks lain. Itu dikirim oleh Ito. Oh, ya, idiom Indonesia yang digunakan untuk menggambarkanmu tidak bisa lebih tepat adalah anjing melompati tembok. Takahashi sangat marah sehingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia membanting telepon ke tanah dan jatuh berkeping-keping. Dia mengutuk histeris, "Ito Yuhiko, kamu sialan, kamu benar-benar tahu bahwa Takahashi tidak akan membalas dendam ini." Pada saat ini, di hati Takahashi, untuk pertama kalinya, dia membunuh Ito Yuhiko. Selama bertahun-tahun, Takahashi dan Ito Yuhiko telah bertengkar. Dapat dikatakan bahwa selama bertahun-tahun, keduanya telah menganggap satu sama lain sebagai pesaing terbesar. Namun, Takahashi dan Ito Yuhiko baru berusia 50-an tahun ini. Mereka berdua lahir di tahun-tahun yang paling sunyi dan paling tidak percaya diri di Jepang pasca perang, dan mereka tumbuh dengan damai. Oleh karena itu, mereka tidak berada dalam sifat darah dan serigala masa lalu dari generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, kedua belah pihak telah berjuang selama bertahun-tahun, dan mereka hanya bersaing di bidang komersial. Tidak ada yang pernah berpikir untuk membunuh pihak lain sampai mati. Ini seperti bos Alibaba dan bos Tencent. Meskipun mereka bersaing sengit di berbagai bidang sepanjang hari, semua orang masih sangat mematuhi hukum dan peraturan. Bahkan jika mereka marah satu sama lain di dalam hati mereka, kesopanan dan aturan minimum dapat dijamin oleh semua orang. Ini adalah ungkapan yang sering diucapkan di internet, dia menyeringai di wajahnya, dan aku di dalam hatiku. Namun, setelah menguping konferensi video keluarga Sucipto, Kiko Takahashi terkejut, tetapi juga merasakan kewaspadaan. Pada saat itu, seluruh orangnya tiba-tiba terbuka. Sekarang dia tidak ingin menggunakan model yang taat hukum untuk bersaing dengan Ito Yuhiko. Dia sekarang berharap Ito Yuhiko akan menghilang dari dunia ini. Lebih tepatnya, dia berharap seluruh keluarga Ito akan menghilang dari dunia ini. Dengan begitu, keluarga Takahashi tidak akan memiliki rintangan atau batu sandungan di Jepang. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.